Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Masuk ke hadis yang ke-22. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati mustajabun fad'u. Doa di antara azan dan iqamat itu mustajab, diijabah. Maka fad'u, maka hendaklah kalian berdoa. Hadisun sahih rawahu Abu Ya'la. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di hari ini pembahasannya tentang doa, terus tentang ijabahnya doa. Nah, yang pertama tadi dalam sabda Nabi berkata ad-doa. Apa itu doa? Nah, doa wahwa at-talabu ala sabilit tadarru'. Yang dinamakan dengan doa itu kita tolak, meminta kepada Allah ala sabilit tadarru', dengan cara kita tadarru', merendahkan diri. Wakila, ada juga yang berpendapat pengertiannya doa itu raf'ul hajat ila rafi'id darajat, mengangkat hajat, menyampaikan hajat kita kepada zat yang maha tinggi. Nah, itu sekilas tentang doa. Kemudian adzan, sudah jelas adzan itu panggilan yang menandakan masuknya waktu sholat. Iqamah, panggilan yang menandakan sholat akan segera didirikan. Nah, doa antara adzan dan iqamat mustajab, diijabah. Wa huwa ahadul awqat allati yustajabu fiha du'a. Di sini ada isyarat bahwasanya antara adzan dan qomat itu termasuk salah satu di mana doa itu mustajab. Karena fa inna ba'dal awqat yatakawwanul istijabah fiha arja min ghairiha. Karena memang ada beberapa waktu yang di waktu-waktu tersebut doa itu lebih diharapkan, lebih dimungkinkan untuk diijabah. Jadi itu digarisbawahi arja, lebih diharapkan atau lebih dimungkinkan, dalam arti tidak pasti. Jadi bukan berarti pasti kalau kita doa di antara adzan qomat, oh ini pasti diijabah, enggak sampai tingkatan pasti, cuman lebih besar harapannya, lebih besar kemungkinannya. Nah, itu salah satu waktu yang lebih besar kemungkinan ijabah antara qomat dan adzan. Ada lagi diantaranya kajaufil laili, seperti di sepertiga malam, dan banyak seperti di hari Jumat. Di hari Jumat itu juga ada waktu mustajab. Selain waktu mustajab, ada juga tempat-tempat mustajab. Misalkan kalau orang yang haji atau umroh itu ada di multazam. Itu multazam termasuk tempat yang mustajab. Atau ketika melihat Ka'bah itu juga salah satu yang di situ mustajab doa. Intinya adalah tempat-tempat dan waktu-waktu yang di situ mustajabud doa. Doa lebih diharapkan untuk diijabah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah mengisyaratkan juga dalam firman-Nya, ud'uni, hendaklah kalian berdoa, minta kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan istijabah, aku akan memberi ijabah kepada kalian. Nah, terus seandainya kita berdoa nih di tempat-tempat atau di waktu-waktu ini, kita berdoa di antara adzan dan qomat, atau kita berdoa di jaufil lail, sepertiga malam, kita berdoa di hari Jumat atau di multazam, atau tadi ketika melihat Ka'bah, tapi ternyata yang kita minta tidak terhasilkan, maka
Apa berarti hadisnya salah atau ayatnya salah? Padahal ayatnya tadi astajib lakum, saya akan ijabah. Atau di hadis tadi ini doa di waktu-waktu ini mustajab. Ternyata kita praktekkan, kita doa nggak ada hasilnya. Yang kita minta tetap belum terjadi. Nah, maka dari situ kata ulama, walaisa ma'na hadza annahu la budda min ta'jilil ijabah. Nah, makna dalam hadis atau ayat tadi bukan berarti langsung diijabah secara spontan. Langsung yang kita minta yaitu langsung dapat, bukan. Faqat yad'ul insan fi hadzal waqt al-madhkur aw fi ghairihi min al-awqat thumma la yara atharal ijabah. Karena terkadang pada prakteknya kita doa di waktu-waktu mustajab tapi doanya enggak hasil. Nah, maka kata ulama penjelasannya gimana? Nah, walaisa makna adami ru'ya atharu ijabah adam husuliha. Nah, katanya ulama kalau kita tidak melihat yang kita minta itu terjadi, kita doa minta apa? Contoh gampang, minta mobil. Kita doa di waktu ini antara adzan dan qomat atau sepertiga malam atau di multazam dan lain-lain. Tapi ternyata mobilnya nggak dapat. Apakah berarti doa mustajabnya ini nggak terjadi? Nah, kata ulama tetap terjadi. Tetap terjadi. Ijabahnya itu tetap terjadi. Karena ijabah itu enggak selalu sesuai dengan yang kita minta. Allah mengijabah doa kita, itu gambarannya bukan satu gambaran yang kita fahami. Kan kalau gambaran kita, oh doanya ijabah, berarti yang kita minta dapat. Itu yang gambaran kita. Tapi katanya ulama, bentuk Allah mengijabah doa itu bukan hanya memberi yang kita minta. Terus gambarannya, nah, itu dijelaskan di hadis yang lain. Faqat warada anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Nah, Nabi bersabda di hadis lain, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah ada seorang Islam dia berdoa dengan sebuah doa laisa fiha itsmun, yang mana doanya ini isinya bukan minta sesuatu yang bersifat dosa atau maksiat, wala qati'atur rahim, doanya ini juga isinya bukan dalam rangka mutus silaturahim, illa a'tahullahu biha ihda thalath, maka Allah akan memberi kepada orang tadi, akan mengijabah doa orang tadi dengan salah satu dari 3 macam cara. Jadi caranya Allah mengijabah doa itu salah satu dari 3. Yang pertama, imma antu ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, permintaannya dia segera dikasih. Yaitu yang pemahaman kita. Kita doa minta ini, beberapa waktu kemudian dapat, yaitu ijabah yang kita fahami, dan itu memang salah satu bentuk ijabah. Itu betul salah satu bentuk ijabah, tapi enggak harus begitu modelnya. Model pertama, Allah mempercepat atau memberikan yang kita minta. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah simpan permintaannya dia untuk nanti diberikan di akhirat. Berarti antara ya diberikan sesuai permintaannya atau digantikan jadi pahala, atau dijadikan pahala nanti di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Yang ketiga, dengan sebab doa tadi memang Allah enggak kasih yang dia minta, kemudian enggak diberikan, ditunda pemberiannya di akhirat, baik sebagai yang dia minta atau sebagai pahala, tapi dengan sebab doa itu Allah singkirkan dia dari bala yang mestinya nimpa dia. Jadi ini orang mestinya terkena bala, cuman dengan sebab doanya dia, doanya ini menjadi penghalang dia dari bala. Nah, itu salah satu juga bentuk ijabah. Jadi bentuk ijabah itu ada 3. Ketika kita minta tadi, kalau memang gak langsung dapat, berarti kemungkinannya 2. Antara nanti ditunda di akhirat, atau yang satu lagi itu doa menyebabkan kita terhindar dari bala.
Jadi yang manapun kita dapat, tetap intinya doa itu bagus. Nggak rugi kita berdoa. Apapun hasilnya, orang berdoa itu nggak ada ruginya. Karena kalau nggak dia dapat, dia ditunda di akhirat, dia dihindarkan dari bala atau musibah. Nah, sehingga kata Nabi lanjutannya, karena doa di antara adzan dan qomat adalah mustajab dengan kemungkinan ijabah salah satu tiga tadi, maka fad'u, ya hendaklah kalian berdoa. Kalau sudah tahu antara adzan dan qomat itu waktu mustajab, ya doa. Nah, penjelasannya di sini fad'u bima syi'tum, silakan berdoa bima syi'tum, sebebas kalian, fi hadzal waqt khassa, khususnya di waktu ini, wa fi ghairiha ammah, secara umum di waktu kapanpun kita dianjurkan berdoa, malam yakunid doa bi muharram, tapi dengan catatan doanya bukan sesuatu yang diharamkan, minta maksiat. Kan doa bil ithim, seperti dia doa meminta sesuatu yang membuat dia dosa. Au qati'atir rahim, dia berdoa supaya diputuskan silaturahminya dengan fulan. Itu enggak dianjurkan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan larangan itu di hadis lain, la yazalu yustajabu lil abdi, senantiasa doanya seorang hamba itu akan diijabah, malam yada'u bi itsmin, selama yang dia minta bukan maksiat. Au qati'ati rahim, atau selama yang dia minta bukan untuk memutus silaturahim. Nah, itu sekilas penjelasan hadisnya. Nah, kemudian di antara pembahasan doa, terkadang berdoa untuk mustajab gak cukup kita hanya mengandalkan yang penting kita doa di waktu mustajab atau kita di tempat mustajab. Itu doang gak cukup. Ada lagi yang perlu dijaga untuk mempercepat istijabahnya atau ijabatul doa. Itu yang disebut sama ulama biasanya adabud doa atau syurutud doa, syarat-syarat berdoa atau adab-adab berdoa sekiranya mempercepat ijabahnya. Di antara syurutud doa, banyak ulama menyebutkan syurutud doa. Di antaranya yang pertama, ini yang paling gampang, an yabda ad-du'a bil istighfar, tsumma hamdillah wa tsana alaih, tsumma shalah ala rasul, tsumma talabil mas'alah, tsumma shalah ala rasul. Yang pertama, adab yang paling sederhana untuk dijalankan kalau berdoa, dimulai dengan istighfar, terus dengan hamdalah atau pakai basmalah juga enggak apa-apa. Basmalah, hamdalah, sholawat, baru minta hajatnya. Setelah minta hajatnya, ditutup lagi dengan sholawat. Itu yang paling sederhana, adab doa yang paling sederhana yang mempercepat ijabatul doa. Jadi doanya dimulai dengan istighfar, hamdalah, sholawat, minta hajatnya tutup dengan sholawat. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, nah ini mulai yang agak sulit nih. Di antara yang disyaratkan untuk orang diijabah doa itu hudurul qalbi wal khusyuk. Kalau doa itu hatinya yang hadir, yang khusyuk. Hadirnya hati atau khusyuknya hati ketika berdoa itu termasuk yang mempercepat ijabahnya. Itu termasuk yang mempercepat ijabahnya. Diriwayatkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau ra'a rajulan yad'u wa yatadarra fi hajat. Satu waktu Nabi Musa melihat ada seorang laki-laki, dia berdoa, dia betul-betul bertadarru, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia berdoa minta hajatnya. Tapi sama Allah tidak diijabah, karena nih orang doa terus tapi enggak qabul terus, enggak diijabah terus doanya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, kan Nabi Musa kalimullah, kan bisa bercakap dengan Allah. Ya Rabbi, law kanat hajatuh biyadi laqadaituha. Ya Allah,
seandainya saya yang punya kuasa ngatur hajatnya ini orang, saya kabulin sudah hajatnya. Ini orang udah sungguh-sungguh nih doa, kok nggak kabul doanya. Akhirnya fa'auhallahu ilaihi. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa jawaban dari yang tadi Nabi Musa bilang. Allah mewahyukan, ya Musa, innalahu ghanaman wa inna qalbahu inda ghanamihi. Wa ana la astajibu du'a abdi yad'uni wa qalbuhu inda ghairi. Wahai Musa, ini orang yang berdoa kepadaku, dia itu punya seekor kambing. Dan hatinya dia ketika doa pikirannya ke kambingnya. Dan aku aku tidak mau mengijabah doa orang yang dia berdoa kepada aku tapi hatinya tidak fokus kepada aku. Akhirnya Nabi Musa kabari orang ini, fa akhbara Musa ar-rajul bidzalik fanqata ilallah faqada hajatahu. Akhirnya setelah dikabari itu, orang ini ketika berdoa fokus, inqata ilallah, dia memutuskan pikiran dia dari selain Allah, fokus ke doanya, baru diijabah. Itu jadi adabnya doa yang pertama, al-khusyuk. Betul-betul dia meresapi ketika berdoa. Itu yang pertama. Ya memang enggak gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara adab atau syurutud doa itu al-inkisar wa tadzallul. Selain kita khusyuk, kita betul-betul menghinakan diri. Menghinakan diri ini yang paling gampang prakteknya mengangkat tangan. Orang dengan mengangkat tangan itu dia sebagai simbol saya ini hina, saya ini iftikor, saya ini butuh. Itu termasuk adabnya doa. Dan yang sekelas Nabi aja kalau doa ngangkat tangan. Itu yang sekelas Nabi. Nah, kita doa mau nggak angkat tangan, di mana tadzalulnya, mana bentuk penghinaan diri kita terhadap Allah. Gambaran sederhana, ada orang minta-minta ke kita, ada fulan A sama B, yang fulan mintanya cuman Pak 1000, yang tuh Pak 1000, ya kita ngasih yang kedua lah. Dia lebih nunjukkan butuh. Yang pertama sudah butuh gengsi, minta-minta cuman gini, Pak 1000, nengok Pak 1000. Siapa yang mau ngasih pengemis model begitu? Itu pengemis biasa, cuman minta hal-hal yang sederhana. Nah, kita yang diminta segala macam, angkat tangan aja nggak mau. Terus doanya mau diijabah, jauh, terlalu jauh. Jadi itu diantara adab doa yang sederhana mengangkat tangan. Mengangkat tangan sebagai bentuk tadzallulnya kita. Kita menghinakan diri di hadapan Allah, itu bisa mempercepat ijabatud doa. Jadi tadzallul prakteknya angkat tangan. Dan termasuk kesunahan setelah kita angkat tangan doa, diusapkan ke wajah. Setelah doanya selesai, mengusapkan ke wajah itu juga sunnah. Nabi kalau sudah doa, setelah mengangkat tangannya beliau usapkan ke wajahnya. Itu termasuk sunnah juga. Yang ketiga, di antara adabnya doa yang mendukung atau mempercepat ijabahnya doa adalah doa ala toharoh, berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Yaitu termasuk adab doa yang mempercepat diterimanya sebuah doa. Doanya dalam keadaan suci atau wudu lah, tidak ada hadas kecil apalagi hadas besar. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya. Di antara adab-adabnya doa itu adalah hilikutin atau hilukutin, halalnya makanan. Makanan yang masuk ke tubuh kita itu mempengaruhi ijabatud doa. Doanya secepat apa diterima. Semakin halal makanannya, semakin cepat doanya diterima. Semakin haram atau syubhat makanannya, ya kemungkinan doa diijabah semakin sedikit. Dan itu diisyaratkan lewat ayat Quran. Allah berfirman,
Kulu minat thayyibati ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah hal-hal yang bagus, yang halal. Wa'malu sholihan, kemudian beramal solehlah. Di ayatnya Allah nyuruh makan yang bagus-bagus dulu, yang halal, baru beramal soleh. Di situ isyarah kalau mau amal soleh diterima, baik doa atau amal soleh apapun, kehalalan makanan itu mempengaruhi. Kehalalan makanan itu mempengaruhi cepat atau tidak cepatnya doa diijabah. Cuman ya ala kulli hal memang susah. Kalau mau cari yang 100% halal susah. Sampai kata ulama, kalau mau yang 100% halal di zaman sekarang itu kita minum air hujan. Itu kalau mau 100% halal. Itu pun jangan pakai gelas. Gelasnya ada kemungkinan nggak halal, nanti yang bikin siapa, pakai tangan. Itu kalau mau 100% halal memang susah, cuman paling enggak kita usaha meminimalisir lah. Meminimalisir, jaga-jaga makanan itu harus betul-betul diperhatikan. Dan sampai juga kata ulama, man akalal halal atau jawarihuhu sya'a am aba. Orang kalau sudah makan halal, bawaan badannya itu bakal taat, mau nggak mau. Dia nggak, sekalinya dia mau maksiat, kehalalan makanannya dia akan mencegah dia maksiat. Dan sebaliknya, man akalal haram, orang yang sudah makan haram, asot jawarihuhu, badannya akan maksiat, sya'a am aba, mau nggak mau. Dibawa taat berat, yang memberatkan makanan haram yang dia makan. Jadi pengaruhnya besar. Nah, kemudian di antara adabnya doa, nah kalau yang tadi itu sekilas bisa dibilang yang agak susah lah. Tadi kalau cuman istighfar, hamdalah, sholawat itu yang gampang. Yang kita baca tadi khusyuk, makanan halal, tadzallul dan sebagainya itu lumayan susah. Sekarang ini kita kembali lagi ke yang gampang. Di antara adab doa yang gampang, ya termasuk lumayan gampang lah, dan gak terlalu sulit praktekannya, husnudzon. Kita husnudzon kepada Allah, doanya kita diterima. Dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan, ana inda dzonni abdi bi, saya itu sesuai prasangka hambanya saya. Faliyadun nabi masya'a, maka terserah mau berprasangka gimana sama saya. Berprasangka baik, insya Allah akan dapat kebaikan. Berprasangka buruk, ya berarti dia bakal dapat keburukan. Nah, di antara riwayat-riwayat yang bikin kita lebih bisa untuk husnudzon, ada di antara nasihatnya ulama, sama masih kejadiannya di zaman Nabi Musa. Qila inna Musa alaihissalam, diriwayatkan Nabi Musa itu pernah berkata, ya Rabbi idza da'aka shaim wal musolli wal mujahid famadza tujibuhum. Ya Allah, seandainya ada orang ahli puasa, ahli sholat, bahkan mujahid, jihad, orang yang model-model ini dia doa kepada kamu, maka kamu mengijabah doanya mereka dengan model apa? Qala ta'ala aqulu labbaik, maka saya akan mengijabah doa orang tersebut dengan labbaik. Labbaik itu iya, saya kabulkan permintaanmu. Labbaik satu kali itu. Terus Nabi Musa melanjutkan, ya Rabbi fa idza da'akal asi, ya Allah, kalau yang doa ahli maksiat kamu mengijabahnya modelnya gimana? Qala aqulu labbaika 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 salasan. Katanya Allah, kalau yang doa orang maksiat aku akan ijabah dengan 3 kali, labbaik labbaik labbaik. Saya penuhi, saya penuhi, saya penuhi. Jadi 3 kali lipat ijabahnya. Akhirnya Nabi Musa bertanya, qala ya Rabbi tujibuhu bitalbiyah salasa marrat. Ya Allah, yang maksiat kamu
kamu iyakan permintaannya 3 kali lipat daripada yang ahli ibadah? Akhirnya Allah menjawab, qala li'annahu i'tamada ala karami wa ghairuhu i'tamada ala amalihi. Ya, yang ahli maksiat saya jawab atau saya penuhi 3 kali. Kenapa? Li'annahu i'tamada ala karami. Si ahli maksiat ketika dia berdoa, dia bertumpu kepada kedermawanan saya. Tapi yang ahli ibadah ketika dia berdoa, dia mengandalkan amal ibadahnya, dia mengandalkan kesolehannya. Dalam arti ketika ada orang maksiat, terus dia masih memberanikan diri untuk berdoa, itu yang terlintas dalam hatinya, ya Allah, saya ini tukang maksiat, tapi Engkau Maha Dermawan, maka ijabahlah doa saya. Yang si ahli ibadah, mungkin dia kalau berdoa, dia bangga dengan amalnya. Ya Allah, saya sudah banyak sholat, saya sudah banyak puasa, saya sudah jihad dan lain-lain. Dengan amal-amal soleh saya ini, ijabahlah doa saya. Nah, gara-gara perasaan begitu, diperlambat ijabahnya dibandingkan orang yang ahli maksiat. Nah, jadi ini salah satu riwayat yang membuat kita masih bisa husnudzon. Oh, kalau mau menjalankan yang jadi orang soleh kayaknya susah. Kita masih punya jalur nih. Jalurnya ini, kita nggak mengandalkan amal ibadah, tapi ketika doa betul-betul bersandarlah dengan kedermawanannya Allah. Ya Allah, saya ini nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Ya kayak doa-doa yang biasa kita baca, misalkan contoh doa yang masyhur yang biasa kita baca habis Jumatan, doanya Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya ini nggak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya masuk neraka jahim nggak kuat. Mau masuk surga nggak pantas, mau masuk neraka nggak kuat. Fahabli taubatan waghfir dunubi, terima tobat saya, ampuni dosa saya. Fa innaka ghafirud dzanbil azimi, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Nah, itu contoh teks doanya, misalkan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Intinya dengan bahasa-bahasa yang di situ kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, yang merasa kita ini bukan siapa-siapa. Nah, terus bahkan lebih dari itu tadi orang maksiat masih bisa diijabah doanya. Ada lagi di atasnya itu. Nah, salah satu ulama memberi nasihat, innallaha yastajibu du'a, Allah itu zat yang mengijabah doa. Wa kaifa, gimana tidak, wa qad da'a aduullah iblis ar-rahim faqabilallahu du'aahu. Gimana tidak kita bilang Allah itu maha mengijabah doa, sedangkan musuhnya Allah saja, iblis, itu doa Allah terima. Bahkan ini disebutkan di Al-Quran, kama dzakarallahu fi kitabih, Allah menyebutkan di Al-Quran, qala andirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin. Jadi cerita singkatnya, ketika Nabi Adam diciptakan, itu kan iblis gak mau sujud karena dia merasa khalaqtani min narin, saya dari api, wa khalaqtahu min tin, ini Adam dari tanah, api lebih mulia dong dari tanah, gak mau sujud. Akhirnya dengan sebab itu iblis terlemparlah. Nah, iblis ini akhirnya dendam. Iblis ini dendam sama Nabi Adam dan manusia keturunan-keturunannya. Sehingga iblis ini, dia sudah Nabi Adam menjadi penyebab dia keluar dari surga. Dia berharap jangan sampai nanti keturunannya Adam masuk surga. Saya rugi 2 kali, sudah gara-gara Adam saya keluar dari surga, nanti yang masuk surga keturunannya Adam, rugi 2 kali. Nah, akhirnya iblis ini minta kepada Allah di ayat tadi, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, kasih saya kesempatan sampai kiamat. Buat apa? Saya mau gangguin anak Adam, manusia, supaya dia nggak masuk surga. Paling enggak satu sama lah, saya keluar dari surga tapi dia nggak masuk surga. Nah, akhirnya permintaan iblis ini Allah kabulkan.
Qala innaka minal mundorin. Iya, kamu dikasih waktu sampai kiamat, silakan ganggu semampu kamu anak manusia. Nah, ini permintaannya iblis. Wa idza kana Allah qad istajaba doa al-aduwil lain. Nah, kalau doa iblis aja masih Allah ijabah, fa kaifa la yastajibu doa abidihil mukmin? Gimana mungkin Allah tidak mengijabah doa hambanya yang mukmin? Waqad qala ta'ala, sedangkan Allah sendiri berfirman, ud'uni astajib lakum. Doa kepada saya akan ijabah. Nah, itu diantara riwayat juga yang bisa membuat kita husnudzon. Balik lagi ke tadi, ada berdoa atau syurutud doa husnudzon. Kita husnudzon masih ada kemungkinan ijabah. Karena orang maksiat aja ada yang diijabah, bahkan doanya iblis ada yang diijabah. Jadi kita jangan sampai nggak ada harapan sama sekali. Oh, mau khusyuk susah, mau ini susah. Tapi kita masih bisa ambil jalan tadi husnudzon. Husnudzon aja doanya diterima. Karena tadi orang maksiat aja ada yang diterima. Bahkan doanya iblis pun ada yang diterima. Ala kulli hal, nggak ada yang rugi lah. Dengan kita berdoa itu tidak ada kerugian yang didapat. Tapi tetap diusahakan ada berdoa dijalankan semaksimal mungkin. Karena yang tadi yang orang maksiat diterima, terus iblis diterima itu jarang-jarang. Bukan semua doanya. Terus kita gampangin, udah nggak usah pakai ada berdoa, itu kasusnya jarang. Cuman paling nggak kita harus tahu supaya husnudzonnya itu tetap ada. Nah, yang terakhir, Hukia, ini nasihat dari Ibrahim bin Adham, ya salah satu tokoh yang sering disebutkan di kitab-kitab. Anna Ibrahim bin Adham marra bisuqil Basrah. Dia pernah melewati salah satu pasar di kota Basrah. Fajtama'an nas ilaihi. Akhirnya orang-orang ngumpul ke Ibrahim bin Adham ini karena dia memang tokoh ulama. Wa qalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Ibrahim bin Adham, kenapa ya kok kami ini sudah doa terus tapi doanya tidak diijabah terus? Kita doanya kok gagal terus? Apa nih yang menyebabkan doa kita gagal? Akhirnya katanya Ibrahim bin Adham, qala li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hatinya kalian itu sudah mati dengan 10 sebab. Jadi Ibrahim bin Adham di sini menyebutkan 10 penyebab hatinya seseorang mati, yang kalau orang hatinya sudah mati, akhirnya doanya tidak diijabah. Yang pertama, al-awwalu araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kalian kenal Allah adalah Tuhan, falam tu'addu haqqahu, tapi hak-haknya Allah tidak dilaksanakan. Yang mestinya jadi kewajiban kita sering kita tinggalkan. Itu menyebabkan hatinya seseorang mati, tidak diijabahlah dia punya doa. Wasani, yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunanahu. Kalian mengakunya kalau ditanya cinta Nabi, cinta, tapi wa taraktum sunanahu. Sunah-sunahnya Nabi ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Itu menyebabkan hati mati, akhirnya doa tidak diijabah. Jadi haruslah dilaksanakan yang semampunya. Yang ketiga, wasalith qara'tumul Qur'an falam ta'malu bihi. Kalian baca Al-Qur'an falam ta'malu bihi, tapi enggak ngamalkan isinya Al-Qur'an. Itu membuat hati juga mati, akhirnya doa tidak diijabah. Warabi, yang keempat, akaltum ni'amallah. Kalian makan dari nikmat-nikmatnya Allah. Walam tu'addu syukroha, tapi kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut.
sudah makan dari nikmatnya Allah tapi tidak disyukuri, itu membuat hati mati, akhirnya doa tidak diijabah. Mensyukur yang paling gampang ya baca doa, minimal baca doa habis makan, itu paling gampang, paling minimal. Terus yang lebih dari itu, mensyukuri nikmat Allah ya dipakai untuk menjalankan perintah Allah, itu bentuk mensyukuri. Wal khamis, yang kelima, qultum inna syaitana aduwwun lakum walam tukhalifuhu. Kalian bilangnya, oh setan itu musuhnya kita, tapi kalian tidak menyelisihinya, kalian malah ngikutin bisikannya setan. Padahal bilangnya setan itu musuhnya kita, tapi malah diikuti bisikannya setan. Akhirnya matilah hati seseorang dan tidak diijabah doanya. Wasadis, yang keenam, qultum innal jannata haqqun walam ta'malu laha. Kalian bilang surga itu betul, kita yakin surga itu ada, walam ta'malu laha, tapi kalian enggak beramal ibadah untuk mengajar surga tadi. Wasadis, yang keenam, kebalikannya, qultum innan nara haqqun. Kalian berkata neraka itu betul, kita yakin ada neraka, walam tahrabu minha, tapi kalian enggak berusaha menghindarinya, malah melakukan hal-hal yang menjerumuskan ke neraka. Wasamin, yang kedelapan, qultum innal mauta haqqun. Kalian berkata kematian itu betul, kematian itu nyata, walam tasta'iddu lahu, tapi kalian enggak mempersiapkan untuk kematian tadi. Watasi, yang kesembilan, intabahtum minan naumi fashtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ketika kalian sudah terbangun dari tidur, sudah menjalani aktivitas, kalian sibuknya sama aibnya orang aja. Yang disibukkan ini fulan begini, fulan begini, fulan begini. Wa nasitum uyubakum, tapi aib sendiri lupa. Kejelekan pada diri sendiri lupa. Itu menyebabkan hati mati dan doa tidak diterima. Terakhir, wal ashiru dafantum mautakum. Kalian mengubur orang-orang meninggal di antara kalian, ikut mengubur, walam ta'tabiru, tapi kalian enggak ngambil pelajaran dari itu, tidak mengambil pelajaran kehidupan itu sementara dan kehidupan yang kekal nanti setelah meninggal. Nah, itu kata Imam Ibrahim bin Adham, ini 10 hal bikin hatinya orang mati, sehingga kalau hatinya sudah mati, doa itu diijabah susah. Doa itu susah diijabahnya. Nah, susah kan nih, menjalankan 10 ini susah kan. Nah, paling enak pakai jalur yang tadi, husnudzon aja. Paling enak pakai jalur yang tadi. Kita kan tadi syurutud doa banyak, hal yang menyebabkan doa enggak diijabah juga banyak. Itu kebanyakan susah. Paling gampang tadi pakai jalur husnudzon aja. Ya tetap kita berusaha jaga ada berdoa sebisa kita amalkan sebisa kita. Cuman sisanya husnudzon aja, mudah-mudahan diterima. Karena orang maksiat ya ada yang diterima, bahkan orang kafir bisa juga diterima. Kalau mungkin dia kasusnya mazlum, dia dizolimi ya diterima doanya, hatta orang kafir. Atau bahkan iblis pun doanya ada yang diterima. Jadi itu jalur yang paling gampang untuk kita mendapatkan istijabatun doa. Insyaallah cukup. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.